Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Isradil Mustamin. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi trigonometri dengan pokok pembahasan rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi pada mata pelajaran matematika wajib kelas 10. Silakan disimak videonya sampai selesai. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tabel trigonometri pada sudut istimewa, yang dimana kita sudah paham bagaimana cara menentukan nilai sudut yang dimulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana ketika nilai sudutnya lebih dari 90 derajat, seperti 120 derajat, 210 derajat, 300 derajat, dan seterusnya. Nah, untuk itu kita akan belajar tentang sudut berelasi di berbagai kuadran. Nah, maksud sudut berelasi di sini adalah hubungan nilai perbandingan trigonometri dengan besar sudut yang ada pada kuadran. Nah, kuadran sendiri artinya seperempat lingkaran. Nah, di sini kita bisa perhatikan dua buah garis tegak lurus saling berpotongan untuk menunjukkan 4 buah kuadran. Karena satu lingkaran pun itu nilainya 360 derajat, maka sudut ini kita bisa bagi menjadi 4 kuadran yang dimulai dari 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan kembali ke titik awal yakni 360 derajat. Nah, pada bagian 0 derajat sampai 90 derajat itu kita sebut dengan kuadran 1, kemudian 90 derajat sampai 180 derajat kita sebut kuadran kedua, kemudian untuk 180 derajat sampai 270 derajat kita sebut kuadran ketiga, dan untuk 270 derajat sampai ke 360 derajat itu kita sebut kuadran keempat. Nah, untuk kuadran pertama itu bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus 90 derajat min alfa. Nah, alfa di sini kita bisa sebut dia adalah nama sudutnya, atau kita bisa juga menuliskan simbol lainnya seperti theta, gamma, dan seterusnya. Pada kuadran kedua bisa kita tentukan dengan menggunakan 90 derajat plus alfa atau 180 derajat min alfa. Pada kuadran ketiga kita bisa tentukan dengan menggunakan 180 derajat plus alfa atau bisa juga 270 derajat min alfa. Pada kuadran keempat, kita bisa tentukan dengan menggunakan 270 derajat plus alfa atau 360 derajat min alfa. Nah, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu sudut relasi yang dipakai dan tanda untuk tiap kuadran. Nah, untuk relasi 90 derajat plus minus alfa dan 270 derajat plus minus alfa, itu trigonometrinya berubah dari sin menjadi cos, cos menjadi sin, tangan menjadi kotangan, kosekan menjadi sekan, sekan menjadi kosekan, kotangan menjadi tangan. Nah, untuk 180 derajat plus min alfa dan 360 derajat plus min alfa, itu trigonometrinya tetap atau tidak berubah. Sin sama dengan sin, cos sama dengan cos, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk tanda masing-masing kuadrat pun berbeda. Kuadran pertama, itu semua perbandingan trigonometrinya positif. Artinya nilai perbandingan trigonometrinya semua positif. Kuadran kedua hanya sinus yang positif. Yang selebihnya itu negatif cos, tangan, kosekan, sekan, dan seterusnya. Kemudian untuk kuadran ketiga hanya tangan yang positif selebihnya itu negatif Kemudian kuadran keempat hanya kosinus yang positif. Selebihnya itu untuk perbandingan trigonometrinya nilainya negatif. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal sin 120 derajat. Kita akan menentukan nilai daripada sin 120 derajat. Nah, pertama kita perhatikan 120 derajat ini berada pada kuadran kedua, antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, sehingga kita bisa menggunakan dua cara ini. Yang pertama 90 derajat plus alfa atau 180 derajat min alfa. Pertama kita akan gunakan 90 derajat plus alfa, sehingga sin 120 sama dengan sin dalam kurung 90 derajat ditambah dengan 30 derajat.
Kenapa 30 derajat? Karena 90 derajat ditambah 30 derajat hasilnya adalah 120 derajat. Sehingga kita bisa menuliskan di sini dengan, karena kita menggunakan sin 90 derajat plus alfa, maka nilai sin di sini akan berubah menjadi cos. Sehingga di sini kita bisa tulis cos dengan sudut barunya adalah 30 derajat. Ya. Karena 120 derajat ya berada di kuadran kedua dengan yang positif adalah nilai sin, maka sin ini 120 ini nilainya juga positif ya, positif. Jadi di sini positif cos 30 derajat itu hasilnya adalah positif ya, kita tulis saja positif 1/2 akar 3. Jadi nilai daripada sin 120 derajat itu hasilnya adalah 1/2 akar 3. Nah itu kalau kita menggunakan 90 derajat plus alfa dengan melihat nilai pengganti ya, sin berubah menjadi cos. Sekarang kita akan menentukan sin 120 derajat ini dengan relasi 180 derajat min alfa. Nah sehingga di sini menjadi sin ya 180 derajat dikurang 60 derajat ya. Kenapa 60 derajat? Karena 180 derajat dikurang 60 derajat itu hasilnya adalah 120 derajat. Sehingga kita bisa menuliskan karena kita menggunakan 180 derajat min alfa ya, maka nilai sin ini ya nilainya tetap atau tidak berubah. Jadi kita bisa tulis di sini sin dengan sudut barunya adalah 60 derajat. Karena sin 120 derajat berada di kuadran kedua yang nilai positifnya itu sin ya, maka di sini juga positif sin 60 derajat, sehingga nilai sin 60 derajat itu hasilnya adalah 1/2 akar 3. Nah dari kedua cara ini ya, kita bisa menggunakan 90 derajat plus alfa dan 180 derajat min alfa, itu hasilnya sama ya, sama. Nah selanjutnya kita akan mencari nilai cos 210 derajat. Sama seperti sebelumnya, kita perhatikan 210 derajat ini itu berada pada kuadran ketiga antara 180 derajat sampai 270 derajat. Kita bisa menggunakan dua cara ini. Yang pertama 180 derajat plus alfa atau 270 derajat min alfa. Pertama kita akan gunakan 180 derajat plus alfa, sehingga nilai cos 210 derajat ini menjadi cos 180 derajat ditambah dengan 30 derajat. Kenapa 30 derajat? Karena 180 derajat ditambah 30 derajat itu hasilnya adalah 210 derajat. Nah kemudian karena kita menggunakan 180 derajat plus alfa yang ini ya, maka nilai cos yang ada di sini itu nilainya tetap atau tidak berubah. Sehingga kita bisa tulis cos dengan sudut yang baru yakni 30 derajat. Nah, kemudian 210 derajat ini itu berada di kuadran ketiga yang nilai positifnya hanya tangan saja, maka di sini cos nilainya negatif. Sehingga kita bisa tulis negatif cos 30 derajat itu hasilnya adalah negatif 1/2 akar 3. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan 270 derajat min alfa? Maka cos ini 210 derajat ini menjadi cos dalam kurung 270 derajat dikurang dengan 60 derajat. Nah, kenapa 60 derajat? Karena 270 derajat dikurang 60 derajat itu hasilnya adalah 210 derajat. Nah, sehingga kita bisa tuliskan karena kita menggunakan 270 derajat min alfa yang ini ya, nilai cosnya ini akan berubah menjadi sinus atau sin, sehingga kita bisa tulis sin dengan sudut barunya adalah 60 derajat. Karena 210 derajat itu berada di kuadran ketiga yang hanya nilai positifnya hanya nilai tangan saja, maka nilai cos di sini itu negatif.
Sehingga kita bisa tulis negatif sin 60 derajat itu sama dengan negatif 1/2 akar 3. Jadi sama ya, kita mau gunakan 180 derajat plus alfa atau 270 derajat min alfa, itu hasilnya adalah sama. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai tan 300 derajat. Kita perhatikan 300 derajat ini berada di kuadran keempat, antara 270 derajat sampai 360 derajat. Jadi kita bisa menggunakan dua cara ini, 270 derajat plus alfa atau 360 derajat min alfa. Nah, pertama kita akan gunakan 270 derajat plus alfa. Sehingga tan 300 derajat ini menjadi tan dalam kurung 270 derajat ditambah dengan 30 derajat. Nah, kenapa 30 derajat? Karena 270 derajat ditambah 30 derajat itu hasilnya adalah 300 derajat. Kemudian, karena kita menggunakan relasi 270 derajat plus alfa, maka nilai tan ini akan berubah menjadi ini, kotangan. Sehingga kita bisa tulis kotangan dengan sudut barunya adalah 30 derajat. Nah, kembali kita perhatikan 300 derajat ini kan berada di kuadran keempat yang nilai positifnya hanya kosinus saja. Maka di sini tan ini itu bernilai negatif. Jadi hasilnya adalah negatif kotangan 30 derajat. Sehingga nilai dari negatif kotangan 30 derajat itu hasilnya adalah negatif akar 3. Nah, sekarang kita mau mencari nilai tan 300 derajat ini dengan 360 derajat min alfa. Sehingga tan ini menjadi 360 derajat dikurang 60 derajat. Kenapa 60 derajat? Karena 360 derajat dikurang 60 derajat hasilnya adalah 300 derajat. Karena kita menggunakan 360 derajat min alfa, maka nilai tan-nya itu tetap atau tidak berubah. Sehingga kita bisa tuliskan di sini tan dengan sudut barunya adalah 60 derajat. Nah, karena 300 derajat ini kan berada di kuadran keempat yang nilai positifnya hanya kosinus saja atau cos ya. Selebihnya itu negatif. Jadi di sini nilai tan ini menjadi negatif. Nah, jadi negatif tan 60 derajat. Negatif tan 60 derajat itu nilainya adalah negatif akar 3. Jadi sama nilainya ya, kita menggunakan relasi 270 derajat plus alfa atau 360 derajat min alfa. Nah, itu penjelasan dari 3 contoh. Semoga dipahami. Nah, selanjutnya ada latihan yang akan dikerjakan. Yang pertama, tentukan nilai dari sin 150 derajat ya. Kemudian cos 225 derajat. Kemudian kotangan 330 derajat. Silakan dikerjakan sesuai dengan contoh yang saya berikan ya. Nah, terima kasih sudah simak dan nonton videonya sampai selesai. Kalau ada yang kurang jelas silakan berikan komentarnya. Dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.